Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Konsep kasih sayang ini adalah satu konsep yang abstrak. Tidak dapat dikira saya kasih saya 100%. Saya benci 100%. Kalau dalam lagu ada 100% itu salah tu. Salah tu. Ya, emosi tak boleh dikira. Tak boleh dikira dengan angka. Ya, benda-benda yang abstrak. Sama dengan pahala, mana boleh 10 per 10 pahala. Mana itu kan yang berganda-ganda macam itu. Abstrak, betul. Kasih sayang ini sebenarnya ya ikatan batin, ikatan batin, dan yang merupakan suatu rahmat yang telah diberikan kepada manusia oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW itu pun diutus, salah satu tugasnya ialah memberi contoh kasih sayang kepada umatnya. Dan dalam Al-Quran sendiri diterangkan bahwa kaum mukmin itu, orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadinya istilah bersaudara itu ialah saling kenal mengenali, ya, dan ada unsur kasih sayang dalamnya. Dalam ayat lain lagi Al-Quran, surah yang sama Hujurat, menyatakan Allah SWT itulah menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu, kata Tuhan, kenal mengenali, saling mengenali. Itu pun dalam konsep kasih sayang juga. Tapi dalam itu pandangan agama, tidak lari juga daripada pandangan budaya, bahwa budaya pun melihat benda-benda yang sama, bahwa kasih sayang itu sebagai satu fitrah, etika, ya? Sebagai satu fitrah manusia. Lelaki mengasihi perempuan, perempuan mengasihi lelaki, bapaknya, mamanya mengasihi anaknya, anaknya mengasihi, menyayangi bapa mamanya. Itu suatu fitrah. Dan ia sebenarnya kalau dilihat dari segi konsep budaya lagi, bahwa ia ada unsur kataan ataupun sepenanggungan, ataupun ada unsur menghargai, hormat menghormati, itu dan lebih tegas lagi ialah sebagai suatu rahmat. Sebab itu kasih sayang itu, buah daripada kasih sayang itu dalam keluarga, ya disebutnya sakinah, artinya kasih sayang rumah tangga yang tenang. Sakinah, selepas itu rahmah, dan selepas itu kebahagiaan. Kasih sayang adalah untuk menuju kebahagiaan sebenarnya, bukan untuk perpecahan. Sebab itu Allah SWT menjadikan manusia ini pada tidak senang, kata Allah, untuk menjadikan manusia ini satu umat. Tidak senang, mudah saja. Tapi kata Tuhan, aku mau kamu berbangsa-bangsanya supaya belajar, kamu ya, saling mengenali, dan tidak ada yang berbeda di antara kamu, melainkan dalam surah Hujurat juga, tidak ada yang berbeda dengan kamu kecuali mereka yang bertakwa. Takwa itulah yang membezakan tinggi rendahnya kasih sayang seseorang. Ini ingin juga saya tanyakan kepada Prof sendiri, ya, tentang perbezaan kita, seperti apa yang dikatakan tadi tentang kelainan kita tidak sama, supaya kita menghargai antara satu dengan yang lain. Tetapi agaknya realiti pada hakikat sekarang, apabila terjadinya satu dialog di antara kita, dialog di antara suku-suku bangsa yang berbeza, ataupun mungkin saja dialog di antara beberapa mungkin saja jabatan-jabatan lah, ya, ingin juga kita ketengahkan di sini. Kadang-kadang kita tidak memberi ingin menerima pemikiran daripada mereka, ataupun agaknya kita tidak ada mempunyai hati yang terbuka dan sebagainya untuk menerima pendapat masing-masing. Jadi bagaimana penerapan kasih sayang harus dilaratkan, harus disematkan, terutama sekali lagi apabila kita berdialog ini. Ya, ada satu kisah yang telah terjadi pada Nabi Muhammad SAW, di Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW naik unta. Kemudian ada seorang tua, ya Rasulullah, aku kan bercakap sama kaunya. Rasulullah. Jadi ya Rasulullah membuat contoh kepada tadi, ia turun daripada unta. Ia turun dari unta dan mendengarkan apa keluhan orang tua itu kepada Rasulullah. Didengarnya. Nah, tapi contoh itu tidak diterjemahkan kepada masyarakat, sebagian kecil dalam masyarakat kita. Kalau kita sudah orang besar umpamanya, atau ketua-ketua dan segala macam, kau mesti di bawahnya. Gitu kan. Tapi contoh Rasulullah itu sebagai satu contoh yang baik, bahwa walaupun orang itu tua, bungkuk, dalam riwayat itu menyatakan dia bungkuk,
kanak-kanak dia dengar apa dia cakap. Jangan lihat siapa yang bercakap. Dengar apa yang cakap. Mungkin ada kebaikan yang akan dicorahkannya. Sebab itu dalam menghargai pendapat orang itu harus ketani bersifat terbuka. Boleh jadi ada kebaikan yang boleh kita ambil, ada contoh yang boleh kita buat, ada nasihat yang boleh kita perhatikan daripada orang yang bercakap. Walaupun dia seorang budak pejabat atau pion dan segala macam. Dan jangan kita ni egoistik, itu jangan dalam apa namanya, dalam kehidupan, dalam konsep kasih sayang, terutama di pejabat. Di pejabat, aku sudah menjadi ketua pegawai pentadbir dan segala macam. Okey, ni mengapa kau parking arahku? Boleh jadi silap, boleh jadi orang itu silap parking ke apa. Beri nasihat secara berhikmah. Itu Islam itu ialah dakwahnya secara berhikmah. Orang Melayu pun begitu. Ada sindir-sindir, ada sindir-sindir bahasa berlapis. Masalah tu ada pantun kan? Ada pantun. Macam-macam cara lah orang Melayu lebih menggunakan bahasa lebih halus. Itulah. Kalau ada macam contoh parking salah itu umpamanya, panggil dia, Mat. Salah parking kali kau, Mat. Dapat kau pindahkan. Bukan teriak-teriak. Itu buat. Dia sudah merenggangkan dalam satu organisasi yang sudah merenggangkan. Betul. Sebab pemimpin dan yang dipimpin itu sebagai satu kesatuan. Sebab itu kata ulama dalam segi sembahyang, kalau kita berimamkan imam itu kita dibenci, tidak sah sembahyang kita. Dan sama juga kalau imam itu imam, ada makmum dibencinya pun tidak sah. Dalam pendapat ulama. Dan itu mustahil. Jadi kita harus ada cinta mencintai itu dalam beribadat. Kalau dari sembahyang pun kita juga dapat kita menegur ya. Jadi harus imam menerima teguran. Menerima, sebab itu kalau imam salah pun subhanallah. Kalau ya hilang wudu kita ke depan. Jadi Islam itu sebenarnya cantik kalau diterjemahkan dalam kehidupan. Dan saya rasa saya berbanggalah menjadi orang Brunei yang menghayati Islam dan kaya dengan budayanya. Itu mustahil. Yang penting sekarang dalam kasih sayang, dalam kesatuan kah, dalam rumah tangga kah, penggunaan bahasa. Dalam pendidikan, bahasa yang terbaik ialah tauladan. Jangan nanti ada orang yang kencing berdiri dan orang diikutnya akan kencing berlari. Itu bahasa memainkan peranan yang penting. Dalam kehidupan budaya orang Brunei, yang menghormati seorang istri, menghormati lakinya, ada satu panggilan khas. Karangan ini disebut darling, ada my love, my honey. Ya tidak. Orang Brunei, kalau namanya Muhammad disebutnya Ka Ahmad, Ka Muhammad. Ada unsur Ka itu, artinya menghormatinya, ia sebagai lakinya. Ka Jamil, Ka Hasim, Ka Mahmud. Ya nama mut dalam kalau Oliau tu apa tu? Producer tu bercakap tu bertanya. Nya Oliau nya. Tu lihat kedudukannya. Lihat kedudukannya. Saya ada bapamu, ada mamamu nya cuma tu nya. Kalau menyebut bini itu dalam unsur kasih sayang orang Brunei tidak manis, tapi disebutnya pebinian. Bapa sianunya, mama sianu disebutnya. Jangan terlampaukan ada unsur kepunyaan sendiri. Biningku janganlah. Kalau sudah kebiasaan lama diubah. Pebinian, mama sianu, artinya mama peranak, babu peranak dan sebagainya. Itu menunjukkan bahasa itu memainkan peranan yang penting. Kalau anaknya salah, jangan miatulai, miani. Panggil ya, ani kau buat, ani kan miani kan bisa. Dulu abah atau bapak buat macam miani cantik. Kalau kau buat lebih cantik lagi, jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Yalah, ada dalam pendidikan Islam ada had-had tertentu. Sebab itu ada hadis menyatakan apabila anak kamu itu sudah berumur sekian-sekian, kalau dia sembahyang pukul dia. Itu kaidah paksa namanya itu, bukan kaidah paksa, kaidah keras. Karena ia kecil. Tapi kalau dia sudah dewasa, jangankan mau urutan lagi. Mengapa kau dah sembahyang? Jangan lagi. Tapi ada cara yang tertentu. Ada psikologi je pendekatan ya, betul. Bawa ke kadang, pokoknya kalau dia jarang sembahyang bawa ke kadang. Dia akan dia tikar sembahyang, dia akan dia tasbih. Kalau bakal study umrah dan haji, insyaallah berikan dia punya harum. Kemudian berkumpul, ada namanya dalam Islam usrah.
Musyawarah itu ialah berjalan-jalan, berkumpul-kumpul lah. Seminggu sekali semua keluarga, atau 2 minggu, atau sebulan sekali. Ini Ustaz, dan saya salah membuat beberapa perhatian di Brunei ini, ada antara keluarga lah, kebanyakan sudah keluarga, ada jadual tertentu ia berhimpun. Malam Jumat kah? Kalau malam Jumat katanya banyak engage, banyak orang yang menggunakan malam Jumat, dibuatnya malam Ahad, dibuatnya malam Isnin, baca Yasin, bertahlil, dua selamat. Ini suatu yang baik untuk mengiratkan kasih sayang itu. Ini perlu nih, ini perlu sebenarnya. Dan saya berterima kasihlah kepada kerajaan kita ini sudah mengadakan hari keluarga kebangsaan. Tapi nasihat saya jangan bermusim. Itu jangan bermusim. Dan acaranya biarlah acara-acara yang ada unsur nilai, ada unsur nilai, bagaimana orang Brunei berkeluarga, bagaimana Islam disampaikan dalam keluarga. Macam kanak-kanak sekarang umur yang sudah azan, dia suruh azan untuk sembahyang, untuk sembahyang azan, qamat dan segala macam. Kalau perlu kita beri nasihat, amin kerang nyaring-nyaring, tak ada masalah. Jadi yang mendoakan kita. Kemudian kalau perlu lepas sembahyang, kalau kita ada ikhlas sedikit, biarkan anak baca doa. Itu perlu kita terapkan dalam keluarga. Sebab keluarga sakinah itu amat susah dicapai. Keluarga sakinah itu keluarga yang tenang. Kadang-kadang masalah Husin riuh, masalah karitan berminyak riuh, masalah kunci hilang riuh dan segala macam. Jadi kalau kita mengamalkan unsur Islam sebagai satu contoh, masuklah baris salam, baca qul huwallah 3 kali, insyaallah keluarga dalam rumah itu akan selamat. Ini fatwa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama yang saya pelajari lah. Masuk ke rumah beri salam, tak ada orang pun beri salam. Kemudian baca qul huwallah 3 kali. Kalau boleh baca Fatihah dulu, baca qul huwallah 3 kali. Ini menunjukkan bahwa kita akan mencari keluarga sakinah. Memang susah keluarga sakinah ini sebenarnya. Tapi jangan karena ia susah dicari kita langsung takut. Jangan kita cari. Caranya begitulah. Kita kumpulkan keluarga, laki bini, sekali anak-anak, makan bersama-sama, baca dua beraidar. Kalau ada cucu, suruh cucu baca doa dan segala macam. Kalau hari jadinya beri dia hadiah. Kalau iyalah hadiah uang itu bolehlah, tapi jangan banyak, RM1. Ini sempena hari jadi. Kemudian bawa ia berbelanja sedikit sempena hari jadi. Kalau ia lulus sekolah, naik darjah, beri ucapan takniah. Ini anaknya, ia target bapaknya grade 1. Anaknya dapat grade 2. Kau nak mau belajar grade 2. Itu janganlah begitu. Itu sudah kemampuannya. Alhamdulillah itu. Tanda syukur kata ni kepada anak itu, walaupun dia tidak dapat mencapai grade 1, tapi mencapai grade 1, satu kesyukuran. Itu perlu diberi pujian. Daripada dia gagal, lebih baik ia luluskan. Jadi di sini Prof, banyak juga kita bincangkan sebentar tadi. Dan untuk menerapkan lagi kasih sayang ini, sebetulnya bagaimana cara mungkin problem menambah lagi untuk kita mewujudkan rasa kasih sayang terutama dalam kekeluargaan ini. Satu, jangan sakwa sangka. Itu jangan sakwa sangka. Persangka baik, persangka buruk jangan. Ambil persangka baik saja. Tutup kaiban orang. Beri kelapangan orang. Dalam hadis banyak itu. Apabila kamu memberi kelapangan, kamu akan diberi oleh Allah SWT berlipat-lipat ganda kelapangan. Jangan disempit-sempitkan. Kemudian dalam konteks negara Brunei Darussalam, dalam keluarga seperti persoalan yang dikemukakan oleh Nur Hayatullah itu adalah, ingat, kita harus paham, uang bukanlah segala-galanya sebagai alat untuk kebahagiaan, bukan. Tapi ada unsur lain, misalnya agama, itu mustahil. Berdoa, bersyukur. Kadang-kadang kita terima gaji, bersyukur. Lemari bersyukur. Bersyukur habislah. Jadinya Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, aku tambah lagi. Kesyukuran itu aku tambah lagi rezekimu. Itu namanya rahmat. Rahmat itu tidak akan turun begitu saja tanpa ada alasan yang dilihat oleh Allah SWT untuk menurunkan rahmat itu. Salah satunya lah agama. Melakukan perkara yang makruh dan
tidak melakukan perkara yang mungkar. Itu agama. Dan kalau kita bersyukur dan anda unsur kasih sayang, Allah SWT akan berrahmat kepada kita. Itu mustahil itu. Kemudian yang satu lagi, jangan lupa hadis Nabi menyatakan ada 3 hal yang perlu kamu amalkan katanya. Salah satunya adalah salam. Walaupun bebinian, walaupun pelakian, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pergi sekolah, cium tangan. Jangan cium tangan saja waktu pergi sekolah, tapi nak shopping tak cium, jangan. Ia sebagai satu amalan. Keluar beritahu indung bapa, ni. Kemudian kalau terlambat, gunakanlah kemudahan teknologi. Lambat abah, saya lambat balik hari ini. Adakah kesakitan yang kita rasakan sekarang ini di kalangan masyarakat kita yang terasa agaknya kurang kasih sayang ini datangnya daripada perangai kita yang satu, tidak bersyukur atau kurang bersyukur, dan dua, memang ego terlampau tinggi. Mungkin Prof dapat menjelaskan dalam 2 minit kita bersama. Ya sebenarnya kita ini harus melihat ia dalam keluarga itu akan kawin, dan dalam konteks zaman sekarang ini sudah ada kursus kawin, ini memainkan peranan yang penting. Jangan hanya diajar rukun nikah sekian. Yang penting ialah mental. Mental calon lelaki, calon perempuan itu mustahil. Mental. Apakah mereka ini sanggup sudah menerima apabila ada risiko ataupun ada benda-benda yang tidak baik wujud dalam keluarga? Apakah mereka sudah sanggup? Kadang-kadang baru sebulan kawin sudah berantakan. Ini mustahil diberi perhatianlah oleh yang berkenan. Kursus itu bukan untuk menerangkan hukum hakam saja, tapi ialah mental. Kemudian yang ada unsur tanaman kasih sayang antara dua pasangan itu perlu ada. Bukan karena I love you very much sebelum kawin. So itu Islam. Dalam teori Islam, cinta sebenarnya ialah sesudah kawin. Bukan cinta sebelum kawin. Itu temberang, itu omong kosong. Aku cinta padamu tetapi belum kawin. Kawin dulu baru ada cinta. Sebab nikmat, rahmat daripada cinta itu ada. Pesanan yang agung daripada Profesor Madya Dr. Haji Abdul Hashim Haji Abdul Hamid seketika tadi. Dan kita masa terlalu cemburu, Prof. Kita percaya saja ada, kalau diberi peluang sejam itu akan penuh kan. Jadi jangan jarang, Prof, ya. InsyaAllah akan bersama lagi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan tenaga akademi pengajar tenaga akademi pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, Profesor Madya Dr. Haji Abdul Hashim Haji Abdul Hamid seketika tadi memberikan sedikit sebanyak tentang nasihat ataupun juga saranan tentang bagaimana untuk memantapkan lagi kasih sayang di antara kita, bukan saja keluarga yang kecil tetapi juga di ofis, di pejabat, di semua tempat lah.